Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari ABCE Capital. Dan hari ini kami akan mengajak kalian untuk sedikit menyelami dunia agribisnis. Dunia yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi ternyata menyimpan potensi investasi yang luar biasa. Perkenalkan, saya Ensita Putri Ramadhani dan rekan saya Anissa Berliana Cahyati. Kali ini kami membawa hasil Equity Research Report dari salah satu pemain besar di industri pakan ternak Indonesia, yakni PT Japfa Kafid Indonesia Tbk. Baik, kita mulai dengan melihat investment highlight dari PT Japfa Kafid Indonesia Tbk. Japfa merupakan salah satu perusahaan besar di sektor agribisnis yang memiliki lini usaha cukup beragam, mulai dari pertanian, peternakan, hingga perikanan dan industri pengolahan. Dengan diversifikasi ini, Japfa mampu menjaga kestabilan bisnisnya, bahkan ketika suatu sektor sedang mengalami tekanan. Jika kita lihat dari sisi kepemilikan saham, mayoritas atau sekitar 55,4% dimiliki oleh Japfa Ltd, kemudian 43,7% dimiliki oleh masyarakat, dan sisanya 0,8% merupakan treasury stock. Artinya, perusahaan ini memiliki struktur kepemilikan yang cukup sehat dengan porsi publik yang tetap besar, sehingga likuiditas sahamnya di pasar masih terjaga. Untuk kode sahamnya sendiri adalah JPFA. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, rekomendasi kami adalah buy, dengan harga terakhir di level Rp2.370 dan potensi upside sekitar 0,42%. Meskipun presentasinya terlihat kecil, posisi ini menunjukkan stabilitas dan kepercayaan investor terhadap performa jangka panjang Japfa di tengah fluktuasi harga komoditas. Berikutnya, kita masuk ke business description dari PT Japfa Kafid Indonesia. Jika dilihat dari grafik, sektor peternakan komersial menjadi penyumbang penjualan terbesar, yakni sekitar 40,6% atau setara dengan Rp23 triliun. Disusul oleh pakan ternak sebesar 25,9%, kemudian pengolahan hasil ternak sebesar 15,7%, dan sektor lain seperti budidaya perairan serta perdagangan. Dari sini, bisa kita lihat bahwa aktivitas utama Japfa memang berpusat pada peternakan, tetapi mereka juga punya diversifikasi bisnis yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas pendapatan perusahaan. Lalu di bagian ini terlihat bahwa ringkasan tahunan dalam satuan miliar rupiah yang menunjukkan perkembangan kinerja keuangan tahun 2021 sampai 2024 di PT Japfa Kafid Indonesia. Di bagian pertama yaitu ada total aset yang terus meningkat setiap tahunnya. Artinya perusahaan berhasil memperluas skala bisnisnya secara konsisten. Selanjutnya di bagian kedua itu ada total ekuitas yang juga meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kenaikan ekuitas menandakan kondisi keuangan perusahaan yang semakin kuat. Selanjutnya, di bagian ketiga ada beban pokok penjualan. Di sisi lain, beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan juga biaya produksi yang lebih tinggi. Selanjutnya, di bagian keempat ada laba tahun berjalan. Nah, untuk laba tahun berjalan terlihat fluktuatif di mana dari tahun 2021 sampai 2023 itu mengalami penurunan, namun di tahun 2024 kembali melonjak signifikan, yaitu di tahun 2023 946 miliar rupiah melonjak menjadi 3.212 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan kinerja setelah penurunan selama 2 tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun beban penjualan meningkat, perusahaan PT Japfa ini mampu menjaga pertumbuhan aset, memperluas ekuitas, dan memulihkan laba di tahun 2024. Hal ini mencerminkan strategi bisnis yang efektif dan kinerja manajemen yang baik. Dalam industri ini, persaingan bersifat oligopoli di tingkat nasional, yang berarti hanya ada beberapa pemain besar yang mendominasi pasar. Japfa sendiri memiliki 2 kompetitor utama, yaitu Malindo Feedmill Tbk dan Pokpan. Dalam sisi market position dan skala, Japfa merupakan pesaing utama dengan diversifikasi produk yang luas, serta jaringan regional yang kuat. Strategi manajemen bisnis yang baik memberikan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan harga komoditas. Sementara itu, Pokpan menjadi pemain dominan dan pemimpin harga pasar. Keunggulannya terletak pada skala bisnis yang besar, kekuatan branding, dan integrasi yang penuh yang membuatnya mampu mempertahankan harga dan margin yang stabil. Sedangkan Malindo beroperasi pada skala yang lebih kecil. Perusahaan ini memiliki efisiensi segmen feed, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal brand awareness. Secara keseluruhan, Japfa berada di posisi kompetitif yang kuat antara pemain besar lain di industri ini, dengan strategi diversifikasi dan jaringan yang menjadi keunggulan utamanya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian investment summary. Hal ini menggambarkan bahwa performa keuangan Japfa dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Dilihat pada grafik pertama, yaitu di grafik pendapatan, terlihat bahwa pendapatan perusahaan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa bisnis Japfa terus berkembang dan mampu memperluas pasar dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pada laba bersih, grafiknya sempat mengalami fluktuasi, di mana tahun 2022 naik namun sedikit turun di tahun 2023. Meski begitu, pada tahun 2024 berhasil melonjak signifikan sekitar 3,2 triliun rupiah.
Kenaikan ini menandakan adanya pemulihan kinerja dan efisiensi profesional yang semakin baik. Begitu juga dengan margin bersih yang mengalami fluktuasi, di mana tahun 2023 menurun dan 2024 melonjak secara signifikan. Nah, secara keseluruhan, PT Java ini terlihat menarik bagi investor jangka menengah hingga jangka panjang. Dengan posisi fundamental yang kuat dan juga potensi pemulihan margin di tahun 2024, perusahaan mampu menunjukkan prospek pertumbuhan yang menjanjikan ke depannya. Selanjutnya, kita lihat dari sisi valuasi saham Java, di mana untuk yang pertama itu di bagian PER, terlihat bahwa tahun 2024 berada di angka 7,5 kali, yang berarti masih di bawah 10 kali, di mana hal ini harga saham termasuk cukup murah. Artinya, harga saham PT Java belum sepenuhnya mencerminkan potensi keuntungan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, untuk PVB pada tahun 2024 berada di kisaran 1-2 yang menunjukkan posisi normal. Lalu, untuk ROE, tahun 2024 meningkat tajam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki. ROE dengan nilai lebih dari 10 kali itu termasuk sangat baik. Nah, dengan PER yang rendah, PVB normal, dan ROE yang tinggi, saham Java dinilai menarik untuk dikoleksi. Maka, rekomendasi investasinya adalah buy atau beli, karena saham ini masih tergolong undervalue dan berpotensi naik di masa yang akan datang. Berikutnya, jika kita lihat, pendapatan Java terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024 dengan proyeksi mencapai 54,8 triliun rupiah setelah sempat tertekan pada tahun 2021 hingga tahun 2023, laba bersih mulai pulih di tahun 2024 naik signifikan menjadi sekitar 3 triliun rupiah. Selain itu, margin EBITDA juga membaik hingga 13,15%, menunjukkan efisiensi operasional yang semakin kuat. Secara valuasi, Java tergolong undervalued, yang berarti masih ada peluang kenaikan harga saham seiring pemulihan laba dan efisiensi biaya. Singkatnya, pada tahun 2024 menjadi titik balik bagi Java untuk kembali tumbuh dengan kinerja keuangan yang lebih sehat. Dari sisi likuiditas, current ratio di 2024 naik menjadi 184,7%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang semakin baik. Kemudian dari solvabilitas, rasio DER dan DAR terus menurun. Artinya, struktur pendanaan Java makin sehat karena ketergantungan terhadap utang menurun. Untuk profitabilitas, terlihat perbaikan yang signifikan. Gross profit margin naik ke 20,1%, ROA mencapai 9,26%, dan ROE melonjak ke 19,38%. Hal ini menunjukkan efisiensi perusahaan yang semakin kuat dalam menghasilkan laba dari modal dan aset yang dimiliki. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Java di tahun 2024 mencerminkan pemulihan yang solid dan pengelolaan keuangan yang semakin efisien. Secara umum, resiko utama Java ada pada fluktuasi nilai tukar dan bunga pinjaman atau ER1 karena sebagian besar bahan baku seperti jagung dan kedelai dibeli dalam US dollar. Pelemahan rupiah otomatis akan meningkatkan biaya produksi, tetapi hal ini dapat dikendalikan melalui strategi hedging dan pengaturan utang. Lalu, resiko harga komoditas dan pakan pada MR1 juga cukup tinggi, mengingat harga bahan baku global sangat fluktuatif. Java mengantisipasi hal ini melalui efisiensi dan diversifikasi sumber bahan baku dalam negeri. Dari sisi operasional, terdapat risiko wabah penyakit unggas atau pada OR1 dan gangguan distribusi atau pada OR2 yang diatasi melalui penerapan biosecurity, vaksinasi, serta digitalisasi rantai pasok. Kemudian, risiko regulasi dan lingkungan atau pada ESG-R1 juga perlu diperhatikan, terutama terkait harga ayam, pengelolaan limbah, dan sertifikasi halal. Dan yang paling terakhir, risiko daya beli konsumen atau RR1 karena sebagian besar penjualan Java masih bergantung pada pasar domestik. Untuk itu, Java mulai memperluas pasar ekspor dan produk pengolahan. Secara keseluruhan, meskipun memiliki beberapa resiko, Java menunjukkan kesiapan dalam mitigasi yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pasar. Selanjutnya, untuk penerapan ESG oleh PT Java pada aspek lingkungan, yaitu PT Java berfokus menekan emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan efisiensi energi dan memanfaatkan energi alternatif seperti panel surya. Di tahun 2024, total emisi tercatat sebesar sekitar 89.000 ton CO2 untuk cakupan 1, serta 500.000 ton CO2 untuk cakupan 2. Di sisi sosial, Java terus melakukan digitalisasi program Java for Kids agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia. Sementara pada aspek governance, perusahaan menjaga kepatuhan regulasi, serta memperkuat penerapan good corporate governance sesuai standar nasional dan internasional. Secara keseluruhan, kami merekomendasikan untuk membeli saham dari PT Java itu sendiri karena PT Java menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan keuangan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan setiap tahunnya. Dengan fundamental yang kuat serta komitmen yang kuat juga terhadap keberlanjutan penerapan ESG, PT Java akan terus tumbuh dan menciptakan nilai jangka panjang. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.